Ya, baik. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Jumpa lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, ya. Ya, sebelum kita mulai, tentunya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, mulai. Ya, selesai. Nah, baik, anak-anakku yang sekarang berada di rumah, kita mulai pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini mengenai bangun ruang sisi datar. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Bangun ruang sisi datar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda yang di dalam matematika itu dinamakan dengan bangun ruang. Seperti contohnya gambar ini bisa kita lihat. Ini adalah gambar apa? Gambar Rubik ya. Kemudian di sini kotak tisu. Kemudian di sini kemasan dari coklat ya. Kemudian di sini gambar yang fenomenal, ini yang dari Mesir ya, namanya piramid. Oke, langsung saja. Itu benda-benda yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita tahu tadi, ini namanya rubrik ya. Kalau di dalam matematika, benda yang seperti ini dinamakan dengan kubus. Nah, kemudian yang kotak coklat tadi, benda seperti ini dinamakan dengan prisma. Kemudian benda yang seperti ini atau kotak tisu ini disebut dengan balok. Nah, kemudian yang piramid tadi kalau di dalam matematika itu dinamakan dengan limas, begitu ya. Nah, baik. Nah, di pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasar atau yang akan kita capai itu adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Sisi datar ya. Nah, di dalam bangun ruang sisi datar itu ada kubus, ada balok, ada prisma, dan limas. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya itu menyelesaikan masalah dan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kemudian indikatornya yaitu menentukan dan menghitung luas permukaan kubus, menghitung dan menentukan luas permukaan balok, menentukan dan menghitung luas permukaan prisma, menentukan dan menghitung luas permukaan limas. Ya, baik. Di sini ada 4 ya. Nah, kemungkinan nanti di pembelajaran kita pada sesi ini tidak kita selesaikan semua. Mungkin hanya ada 2 atau 3 begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuannya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan dan menghitung luas permukaan kubus berdasarkan jaring-jaringnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan menghitung luas permukaan kubus berdasarkan jaring-jaringnya. Peserta didik dapat menentukan menghitung luas permukaan balok dan berdasarkan jaring-jaringnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan dan menghitung luas permukaan prisma berdasarkan jaring-jaringnya. Peserta didik dapat menentukan dan menghitung luas permukaan limas berdasarkan jaring-jaringnya. Nah, itu tadi tujuannya. Jadi, setelah pembelajaran kali ini, kita atau kalian itu diharapkan bisa menguasai keempat ini ya. Seperti itu. Langsung saja kita langsung masuk ke materi. Ya. Nah, gambar ini Rubik dan dadu. Rubik dan dadu merupakan benda yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus. Dapatkah kalian menyebutkan contoh benda lain? Tentunya dapat ya.
Oke, bisa kalian sebutkan atau tuliskan di buku catatannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah gambarnya, gambar kubus ya. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi yang kongruen. 6 daerah persegi yang kongruen. Mana saja? Nih, 1, 2, atau kanan dan kiri ya. Kemudian 3, atau atas dan bawah ya. Kemudian depan dan belakang ya. Jadi 6 daerah persegi yang kongruen tadi adalah persegi kanan dan kiri, depan dan belakang, atas dan bawah. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A. Nah, ini titik sudutnya. Yang di ujung-ujung ini ya, ini namanya titik sudut. Ada berapa? Ada 8, yaitu A sampai H. Begitu, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi, yaitu persegi ABCD, EFGH, BFGC, AEHD, ABFE, dan DCGH. Begitu. Sama seperti yang kita bahas di atas tadi ya. Ada 6 ya, ada 6 yaitu kanan dan kiri, atas dan bawah, depan dan belakang. Seperti itu. Kongruen artinya sama ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk. Ini rusuk ya. Kita lihat AB. Rusuk itu garis dari sini ke sini nih. Nih, AB ini namanya rusuk ya. Nah, ada berapa? Ada 12. Tinggal kita hitung saja. AB, BF, EF, terus AE. Begitu ya. Yang di bagian bawah ini ada 4. Gitu ya. Yang bagian atas ini ada 4. Kemudian yang bagian yang tegaknya ini ya, yang tegaknya ini ada 4. Jadi 4 dikali 3, jadi ada 12. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk memperoleh jaring-jaring kubus, kita harus memotong kubus seperti contoh berikut. Nah, ini adalah kubus yang sudah terbentuk. Ya, ini jaring-jaringnya. Ini jaring-jaringnya ya. Oke, jadi kalau kertas, kita punya lembaran kertas, kemudian kita potong menyerupai dengan jaring-jaring ini. Ketika kita bentuk, nanti akan menyerupai sebuah kubus ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mencari luas permukaan kubus, kita tinggal menjumlahkan semua luas dari jaring-jaring kubus. Semua luas dengan jaring-jaring kubus ya. Ya. Jadi masih ingat tadi pelajaran yang barusan Bapak jelaskan tadi, di mana sebuah kubus itu memiliki 6 sisi yang sama atau yang kongruen. Nah, sisinya itu bentuknya adalah persegi. Ya. Jadi luasnya adalah luas persegi. Ya, perseginya ada berapa? Ada 6. Berarti luas persegi dikali 6. Nah, bisa kita lihat rumusnya di sini. Luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, luas 6. Kenapa 6? Karena perseginya ada 6. Seperti itu ya. Nah, rumus luasnya bagaimana? Ya, luasnya kan ada 6. Masing-masing ini adalah persegi. Ya, jadi luas persegi itu sisi dikali sisi, ya. Jadi sisi dikali sisi sampai 6 kali. Atau bisa kita tuliskan dengan sisi dikali sisi itu S pangkat 2. Begitu ya. S pangkat 2-nya ada berapa? Ada 6. Berarti bisa kita singkat rumusnya jadi 6 dikali S pangkat 2. Oke. Bisa dipahami ya. Oke.
Jika sudah dipahami, kita coba untuk latihan khusus untuk yang kubus dulu ya. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Luas permukaan bangun di samping bila panjang rusuknya 20 cm adalah titik-titik nih. Ada pilihannya di sini ya. Silahkan kalian kerjakan, kalian tuliskan di buku, kemudian nanti hasilnya kalian bisa foto kemudian kirim ke nomor WA Bapak ya. Oke, jadi demikian dulu video pembelajaran kita pada hari ini mengenai kubus ya. Sebenarnya tadi ada 4, namun kita kita bahas dulu mengenai kubus ya. Setelah latihan ini nanti kalian bisa kirim hasilnya ke Bapak, kemudian nanti Bapak koreksi, kemudian kita lanjutkan lagi materi selanjutnya seperti itu. Nah, jika ada yang kurang dipahami juga kalian bisa menanyakannya melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Demikian pembelajaran kita kali ini Bapak akhiri. Jika kalian menontonnya pagi hari ya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, atau selamat malam. Terima kasih.